Jeffrey Gunawan dari kelompok A9 dengan NIM 01399. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai UGM UGF dan uropoetika. Yang UGM itu saya akan membahas mengenai mekanisme ereksi dan ejakulasi beserta kelenjar yang terlibat. Lalu untuk UGF mengenai mekanisme fertilisasi hingga implantasi. Yang terakhir mengenai uropoetika yaitu alur dan mekanisme berkemih. Oke, yang pertama mengenai ereksi. Apa sih ereksi? Ereksi itu terjadi akibat stimulus seksual, misalnya itu kayak penglihatan, lalu bisa jadi suara, atau juga bau dan stimulus psikis yang diperkuat oleh sensasi rabahan langsung pada kulit tubuh dan area genital yang akan nanti merangsang afren yang kuat pada sistem saraf parasimpatis. Nah, impulse aferen itu berjalan dari pusat ke medula spinalis menuju sistem parasimpatik segmen sakral 2 sampai sakral 4 nih. Lalu masuk ke plexus hipogastricus inferior, bersinar pada neuron postganglionik. Serabut postganglionik berjalan bersama arteri pudenda interna. Lalu masuk ke jaring erektil pada radix penis. Lalu terjadi vasodilatasi arteri. Lalu ereksi itu dapat terjadi ketika peningkatan aliran darah dalam jumlah besar ke dalam jaring erektil. Jaring erektil penis itu ada apa aja? Itu ada corpora cavernosa, ada juga corpus spongiosum. Nah, gimana sih masuk ke darahnya? Jadi gini, corpora cavernosa dan corpus spongiosum penis itu bisa besar karena terdapat pengisian darah. Lalu, itu menekan aliran balik vena pada fascia yang melingkupi. Lalu aliran darah itu keluar dari jaringan erektil, dihambat dan tekanan dalam penis dipertahankan tetap tinggi. Nah, penis itu akan memanjang dan diameter penis akan bertambah. Nah, itu disebut kondisi ereksi. Nah, bila klimaks nanti itu tercapai, terjadi ejakulasi. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Rangsangan seksual terhenti dan dihambat. Nah, arteria vaskularisasi, jaring erektil mengalami vasokonstriksi, penis itu akan ke posisi lemas dan kembali ke ukuran yang semula. Oke, nanti ini inhibisi ereksi, berarti kan tadi kalau udah habis ereksi, habis nanti diinhibisi pakai apa? Diinhibisi pakai serabut saraf simpatis. Nah, itu serabut saraf simpatis itu sama kayak di ejakulasi. Ingat aja, ereksi pakai parasimpatis ada R-nya, ereksi parasimpatis pakai sakral 2 sampai 4. Terus laki-laki itu tidak, kalau misalnya laki-laki yang nggak bisa ereksi di pagi hari, biasanya itu bisa jadi gangguan. Biasanya itu gangguannya itu di gangguan hormonal. Pada waktu ereksi darah itu kan masuk ke area-area cavernosa dan corpus spongiosum dalam penis. Nah, pada orang yang mengalami gangguan metabolisme kayak DM itu atau kencing manis, dia itu punya kecenderungan bahwa darah itu kental kan, sehingga akan sulit untuk masuk ke dalam corpora cavernosa dan corpus spongiosum, sehingga ada gangguan ereksi pada penderita diabetes mellitus. Lanjut ke ejakulasi ya. Ejakulasi ini tadi mekanisme ejakulasi terdiri dari proses, ada emisi sama ejakulasi. Emisi itu apa? Emisi adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra, sedangkan ejakulasi adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Lalu reseptornya itu kayak kulit, glans penis, ductus deferens yang penuh. Reseptor eferen itu oleh nervus pudendus centrum akan berangsang menuju NLCLMS segmen lumbalis 1-3 efektor. Nah, kita move ke kelenjar-kelenjar pada proses ereksi dan ejakulasi. Kelenjar-kelenjar di sini itu berarti di UGM itu ada 3, ada glandula vesicula spinalis, lalu ada glandula prostat, lalu terakhir itu ada glandula bulbouretralis. Kita pertama vesicula spinalis, dia fungsinya apa? Ini vesicula spinalis dia itu ada di lateral dari ductus deferens. Dia itu fungsi untuk menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen ini, cairan semen dari ductus deferens itu. Sekret itu punya fruktosa itu untuk nutrisi, dan dia juga tuh punya prostaglandin, dia itu untuk motilitas. Lalu dinding vesicula spinalis itu dapat berkontraksi selama ejakulasi sehingga mendorong isi ductus deferens hingga spermanya keluar ke uretra. Dan itu mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Next.
Ada glandula prostat. Oke, seperti namanya, dia itu ada bermuara di prostat ya. Dia fungsi untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfat asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Nah, sekret prostat tadi itu dia bersifat apa? Dia itu bersifat alkalis atau basa. Dia itu untuk menerangkan sasaran asam di dalam vagina nanti. Next ada glandula bulboreteralis. Dia itu terletak di dalam diafragma orogenital. Dia pas banget di bawah dari musculus sphincter ureter externum. Salurannya akan bermuara pada uretra pars sphygmosa atau pars sphygmosa. Dia homolog sama glandula vestibularis mayor pada feminina. Dia fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi. Cairan atau sekretnya itu kayak cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Next kita ke OGF ya. Kita akan membahas mengenai fertilisasi. Pertama tuh sperma dia akan bergerak menuju ke ovum untuk fertilisasi. Biasanya di mana? Biasanya itu ada di ampula tuba uterina. Nah, sperma itu harus dapat menembus corona radiata dan si zona pellucidanya ini. Nah, ovum itu di dalam maksudnya dia harus menembus si corona radiata dan zona pellucida. Lalu di dalam akrosom dari si sperma ini dia itu punya enzim namanya enzim hyaluronidase yang akan dikeluarkan untuk menembus si corona radiata yang mengandung asam hyaluronat. Lalu membran akrosom akan pecah untuk menembus zona pellucida yang nanti akan terjadi ikatan antara fertilin atau itu protein yang terdapat di membran plasma sperma dan integrin ovum atau molekul plakat sel. Nah, setelah dia berhasil menembus si zona pellucida sama corona radiata, membran plasma ovum atau oosit sekunder akan berdifusi nih dengan sperma, sehingga fusi ini menyebabkan granula mengeluarkan enzim yang membuat zona pellucida ini tidak dapat menembus lagi. Nah, di sini jadi cuma masuknya satu doang, habis masuk satu ya udah nanti nggak bisa masuk lagi. Lalu kepala sperma ini yang membawa informasi genetik yang penting yang menyatu akan tertarik ke sitoplasma ovum dan ekor sperma terputus dalam 2 jam. Nah, nukleus sperma dan nukleus ovum menyatu sehingga kromosom keduanya itu akan menyatu juga. Nah, setelah 3-4 hari setelah ovulasi, progesteron diproduksi dalam jumlah memadai untuk kontraksi atau melemaskan tuba uterina sehingga konsensus dapat terdorong ke uterus oleh kontraksi peristaltik tubuh dan aktivitas sibia selama perjalanan ke uterus. Nah, zigot ini mengalami 5-6 kali lah pembelahan mitosis yang cepat sehingga setiap sel ini hasil pembelahan disebut blastoma. Nah, setelah hari ketiga fertilisasi, konseptus 16 sel atau morula itu udah nyampe ke uterus gitu. Tapi konseptus ini bebas selama beberapa hari. Pembelahan terjadi sampai membentuk bola yang berisi 100 sel dan memakan sekresi endometrium disebut dengan susu rahim bersamaan dengan lapisan uterus menebal pada hari ke-6 sampai ke hari yang ke-7. Bola sel ini bola sel ini terlihat mengeluarkan cairan dan membentuk rongga yang berisi cairan yang pada tahap ini konseptus disebut blastokista. Ini udah masuk ke tahap si implantasi. Nah, di dalam blastokista sekelompok sel ini terdapat sekelompok sel ini terbentuk menjadi massa di bagian dalam atau inner cell mass yang akan jadi embrio, lalu membentuk kulit terluar disebut trofoblast. Lalu akan berkembang menjadi kantong korionik dan pars fetalis placenta. Saat blastokista terbentuk, trofoblast itu ngeluarin cairan
enzim yang mendegradasi zona pellucida sehingga untuk persiapan implantasi. Nah, pada akhir minggu pertama, blastokista membuat lubang untuk blastokista. Akhirnya blastokista ini masuk dan sel-sel superficial akan bergabung menjadi sel syncytiotrophoblas. Nah, nanti akan menghasilkan hormon HCG atau human chorionic gonadotropin untuk mempertahankan korpus luteum ini di ovarium untuk sampai 3 bulan agar tetap dapat memproduksi progesteron untuk mempertahankan endometrium agar tidak menstruasi dan estrogen. Nah, human chorionic gonadotropin inilah yang biasanya digunakan untuk tes kehamilan atau yang tes PrEP. Lanjut kita masuk ke uropoetika. Kita akan membahas mengenai sistem urinaria. Sistem urinaria itu kalau dari jalur urinnya itu ada dari ginjal, dari ren atau kidney, lalu akan disalurkan ke ureter. Tadi di ren itu akan difiltrasi segala macam, lalu akan ke ureter, lalu ke bladder atau vesika urinaria, lalu ke uretra. Oke, rennya itu tadi tuh dia akan ekskresi sisa-sisa metabolisme dalam bentuk urin dan mempertahankan senyawa yang kayak penting gitu, seperti potasium dan sodium, Na, serta air dalam keadaan seimbang. Nah, ureter itu bawa keluar urin dari ginjal menuju ke vesika urinaria. Di sana urin akan ditampung sementara, lalu urin akan dibuang keluar tubuh dari vesika urinaria melalui uretra. Next. Kita pertama bahas ren atau kidney. Ren itu fungsinya untuk membuang urea dari darah melalui unit filtrasi fungsional, namanya itu nefron. Nah, dalam setiap nefron ini terdapat kapiler darah kecil bernama glomerulus dan tabung kecil bernama tubulus renalis. Urea itu bersama dengan senyawa cair lainnya itu membentuk urin yang melewati nefron dan turun melalui tubulus renalis setiap harinya itu ren memfilter sekitar 120 sampai 150 liter darah untuk membuang sisa metabolisme dan menyeimbangkan cairan. Nah, dari 120 sampai 150 liter itu hanya sekitar 1 sampai 2 liter per hari itu yang ngasilin urin. Next ke ureter. Ureter ialah saluran yang menyalurkan urin dari ren ke vesika urinaria. Nah, otot-otot di dinding ureter ini secara terus-menerus berkontraksi dan berelaksasi untuk memaksa urin itu turun ke bawah menjauhi ren. Nah, jika urin reflux ke atas, ren dapat terkena infeksi. Jadi di situ ada 3 penyempitan ureter ya. Pertama itu ada di sini, saat di uretero-pelvic junction. Lalu ada saat ureter menyelangi di arteri bifurcatio di arteri ilaka communis. Lalu saat ureter itu masuk ke vesika urinaria. Apabila terjadi reflux di sini, maka ren itu kemungkinan besar bakalan terinfeksi. Lalu sekitar 10-15 detik sekali sejumlah kecil urin itu dikosongkan dari ureter menuju ke vesika urinaria. Next. Ini vesika urinaria atau kantong ini merupakan tempat penyimpanan sementara urin. Ukuran dan bentuk vesika urinaria tergantung berapa banyak urin di dalamnya dan tekanan yang diterima dari organ lain. Vesika urinaria itu punya lapisan muskularis yang terdiri dari 3 lapis otot polos yang disebut dengan musculus detrusor. Nah, pada kolom vesika tadi 3 otot polos itu ada longitudinal, sirkuler, sama longitudinal. Nah, pada kolom vesika yang si sirkuler itu akan menebal dan menjadi itu musculus sphincter vesica. Kontraksi dari otot-otot ini membantu untuk menahan urin agar gak bocor. Nah, pada vesika urinaria itu juga terdapat musculus sphincter ureter internum yang berkontraksi ketika menahan dan berelaksasi atau terbuka ketika proses berkemih. Nah, vesika urinaria juga dibantu oleh saraf yang meringankan seseorang dalam waktu untuk berkemih atau memasukkan vesika urinaria. Nah, untuk proses refleks berkemih segala macam nanti akan saya bahas di slide terakhir. Next. Kita bahas di uretra. Uretra itu fungsinya untuk menyalurkan urin keluar tubuh melalui OUE, Orthorhynchus uretra externum. Otak itu ngirim sinyal ke otot vesika urinaria untuk berkontraksi sehingga ngeluarin urin keluar vesika urinaria. Nah, pada waktu yang bersamaan otak itu ngirim sinyal ke musculus sphincter untuk berelaksasi mengeluarkan urin keluar dari vesika urinaria ke uretra. Pada wanita, uretranya itu lebih pendek, sekitar 4-5 cm, dan dia itu membentang dari batas bawah vesika urinaria sampai ke orificium uretra externum pada dorsal glatoridis. Sementara pada pria ini uretra itu lebih panjang,
dia juga dibagi jadi beberapa pars. Ada pars prostatica, ada pars membranosa, sama pars spongosa. Lalu panjang itu 20 cm dan membentang dari orificium uretra internum pada vesicula urinaria hingga orificium uretra internum pada glans penis. Oke, terakhir kita bahas soal refleks dan kontrol berkemih. Pertama kita bahas itu berkemih ya. Berkemih itu atau miksi, dia itu proses pengosongan kandung kemih atau vesicula urinaria diatur oleh dua mekanisme. Yang pertama ada refleks, ini biar saya tutup. Yang pertama itu ada Yang pertama itu ada refleks berkemih. Dia itu terpicu karena reseptor tegang di dalam dinding kandung kemih terangsang. Lalu kandung kemih ini pada orang dewasa dapat menampung kira-kira 250 sampai 400 ml urin sebelum tegangan di dindingnya mulai cukup meningkat untuk mengaktifkan reseptor tegang. Nah, semakin besar tegangan melebihi ukuran ini, semakin besar pula tingkat pengaktifan reseptor. Nah, serat-serat aferen dari reseptor tegang membawa impuls ke medula spinalis dan akhirnya melalui antar neuron merangsang saraf parasimpatis untuk vesicula urinaria dan menghambat neuron motorik ke sphincter externus. Sphincter externus. Lalu parasimpatis membuat micu sphincter externus. Nah, stimulasi saraf parasimpatis itu vesicula urinaria menyebabkan organ ini berkontraksi. Nah, terus nggak ada mekanisme khusus yang dibutuhkan untuk membuka sphincter internus. Perubahan bentuk vesicula urinaria selama kontraksi akan secara mekanis menarik terbuka sphincter internus. Nah, secara bersamaan sphincter externus itu melemas karena neuron-neuron motoriknya dihambat. Nah, kini kedua sphincter terbuka dan urin terdorong melalui uretra oleh gaya yang ditimbulkan oleh kontraksi kandung kemih. Lalu refleks berkemih ini yang seluruhnya adalah refleks spinal mengatur pengosongan kandung kemih pada bayi. Segera setelah kandung kemih terisi cukup untuk mencuri refleks, bayi secara otomatis akan berkemih. Lalu kita akan coba bahas yang kontrol volunteer berkemih yang bisa diatur ya. Dia itu selain memicu refleks berkemih, pengisian kandung kemih tadi itu juga menyadarkan yang bersangkutan atau seorang individu akan keinginan untuk berkemih. Persepsi penuhnya kandung kemih muncul sebelum sphincter externus secara refleks melemas memberi peringatan bahwa miksi akan segera terjadi. Akibatnya kontrol volunteer berkemih yang dipelajari selama toilet training pada masa anak-anak dini dapat mengalahkan refleks berkemih sehingga pengosongan kandung kemih itu dapat berlangsung sesuai keinginan yang bersangkutan dan bukan ketika pengisian kandung kemih pertama kali mengaktifkan reseptor tegang. Nah, jika waktu refleks miksi tersebut dimulai kurang sesuai untuk berkemih, maka yang bersangkutan dapat dengan sengaja mencegah pengosongan kandung kemih dengan mengencangkan sphincter externus dan diafragma pelvis. Nah, impuls excitatorik volunteer dari korteks cerebri dia bisa mengalahkan sinyal inhibitorik refleks dari reseptor tegang ke neuron-neuron motorik yang terlihat atau keseimbangan relatif. Berkemih itu nggak bisa ditahan selamanya gitu, karena kandung kemih terus terisi, maka sinyal refleks dari reseptor tegang meningkat seiring waktu. Akhirnya sinyal inhibitorik refleks ke neuron motorik sphincter externus menjadi sedemikian kuat sehingga tidak lagi dapat diatasi oleh sinyal yang volunteer, sehingga sphincter melemas dan kandung kemih secara tak terkontrol mengosongkan isinya. Lalu berkemih juga itu dapat secara sengaja dimulai meskipun kandung kemih tidak tegang, dengan secara sengaja melemaskan sphincter externus dan diafragma pelvis. Turunnya dasar panggul memungkinkan kandung kemih turun yang secara simultan menarik terbuka sphincter uretra internus dan meregangkan dinding kandung kemih. Nah, pengaktifan reseptor tegang yang kemudian terjadi akan menyebabkan kontraksi kandung kemih melalui refleks berkemih. Nah, pengosongan kandung kemih secara sengaja dapat dibantu oleh kontraksi dinding abdomen dan diafragma pernafasan. Peningkatan tekanan intraabdomen ini diperlukan menekan kandung kemih ke bawah untuk mempermudah pengosongan.
Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.